Perkenalan pengantar topik Al-Quran dapat didekati dari beberapa sudut, yang semuanya menyoroti signifikansinya sebagai sumber bimbingan dan pengetahuan. Al-Quran bukan sekadar teks agama, tetapi sebuah panduan komprehensif untuk kehidupan, yang mencakup moral, spiritual, dan intelektual dimensi se. Ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memahami alam semesta dari perspektif Islam, sering disebut sebagai teori segalanya, dalam konteks ini I5. Aspek kunci untuk disertakan dalam pengantar adalah wahyu ilahi. Al-Quran dianggap sebagai firman harfiah Tuhan, diungkapkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril II. Ini adalah jantung dari iman Islam, dan berfungsi sebagai panduan bagi semua orang aspek kehidupan, menekankan keadilan, kebenaran, dan keindahan satu. Pelestarian. Poin penting adalah pelestarian Al-Quran dari waktu ke waktu, yang dipandang sebagai keajaiban, yang memastikan relevansinya dan otoritas lintas generasi. Pelestarian ini adalah elemen kunci yang mengatur Al-Quran terpisah, menjadikannya objek studi, karena pesannya yang konsisten di seluruh sejarah satu. Panduan komprehensif. Al-Quran disajikan tidak hanya sebagai sumber hukum dan moral, tetapi sebagai kerangka kerja komprehensif yang menyatukan semua pengetahuan dalam pandangan dunia Islam MAM. Ini dirancang untuk pertanyaan mendasar tentang keberadaan, tujuan umat manusia, dan hubungan antara sang pencipta dan penciptaan situ. Mengatasi skeptisisme. Pendahuluan harus mengakui bahwa dunia modern, dengan penekanannya pada pengawasan ilmiah, sering menimbulkan pertanyaan tentang keaslian dan konsistensi agama. Teks pelestarian unik Al-Quran ditawarkan sebagai skeptisisme ini. Undangan untuk eksplorasi. Pendahuluan harus berfungsi sebagai undangan untuk mengeksplorasi Al-Quran dengan hati dan pikiran yang terbuka, mendorong pendekatan yang mendalam dan reflektif untuk memahami ajarannya setuju. Tujuannya adalah untuk menginspirasi kekaguman dan penghormatan terhadap teks, lebih dari sekadar kata-kata, tetapi kebenaran abadi yang dilindungi oleh kekuatan ilahi dua. Metodologi untuk pemahaman. Pendekatan untuk belajar Al-Quran dapat disebutkan, termasuk metode analisis seperti tekstual analisis, analisis linguistik, dan penalaran induktif dan deduktif (MID). Si penggunaan metode induktif dan deduktif dikombinasikan dengan analisis konten, memungkinkan untuk studi yang ketat tentang struktur dan tema Al-Quran. Al-Quran juga mendorong pemikiran kritis dan refleksi melalui metode yang menggunakan mendengarkan, mengamati, dan berpikir mendalam. Struktur dan pola numerik. Al-Quran struktur meliputi 114 surah, dan lebih dari 6.000 ayat-ayat, dan sering dipelajari untuk pola numeriknya, dengan setiap angka berpotensi memiliki makna simbolis dua. Analisis numerik adalah metode yang diakui untuk mengeksplorasi struktur Al-Quran, bersama dengan analisis tematik surah-surah individu 21. Signifikansi angka, seperti 6, 7, 11, 23, 11, 29, dan 1229 adalah dieksplorasi untuk hubungan mereka dengan pesan Al-Quran, 19. Penekanan pada istilah-istilah kunci. Istilah-istilah kunci seperti aksioma, teorema, tafsir, mushaf, resem, dan mutawatir dapat disebutkan untuk memberikan landasan bagi diskusi lebih lanjut. Si Aksara Utsman adalah versi standar dari Al-Quran, yang disusun untuk memastikan keseragaman dan mencegah perselisihan, misalnya 37. Mukataat, huruf terpisah atau mukataat di awal beberapa surah juga penting, dan telah dipelajari menggunakan akar digital di Gebelblamen. Mukataat dipandang sebagai simbol iman, pengantar surah, atau sebagai kunci untuk membuka makna yang lebih dalam mempersatu. Al-Quran sebagai panduan untuk perilaku etis. Al-Quran memberikan bimbingan tidak hanya untuk hal-hal rohani, tetapi juga menekankan prinsip-prinsip etika yang harus memandu kehidupan dan hubungan sehari-hari. Tujuan menganalisis Al-Quran melalui metode yang berbeda, termasuk numerik, adalah untuk mengembangkan dan mempromosikan perilaku etis dalam kehidupan umat Islam. 20. Relevansi dengan isu-isu kontemporer. Al-Quran ajaran disajikan relevan untuk memecahkan masalah kehidupan modern, dengan menawarkan sumber nilai-nilai moral dan etika, dan dengan mendorong kritis berpikir 8. Kesimpulannya, pendahuluan harus membingkai Al-Quran sebagai sistem pengetahuan yang komprehensif, sumber bimbingan dan kebijaksanaan, dan teks layak untuk dipelajari secara mendalam. Ini harus menyoroti pelestariannya yang unik dan denya relevansi di dunia modern, mengundang pembaca untuk menjelajahi kedalamannya dengan penghormatan dan pemikiran kritis. Pasal 1 Bab 1,
sering mengacu pada surah Al-Fatihah, opening, memegang posisi unik dalam Al-Quran, dan sering dianggap sebagai esensi satu. Ini adalah surah pertama dari Al-Quran, dan juga disebut sebagai 7 ayat yang sering diulang. Berikut adalah rincian pentingnya, dan aspek kunci dari bab 1. Pembukaan. Surah Al-Fatihah disebut pembukaan, karena berfungsi sebagai pengantar seluruh Al-Quran. 2. Ini merangkum prinsip-prinsip inti iman, bimbingan, dan ketundukan kepada Allah, mengatur nada untuk sisa Al-Quran 2. Ini sering digambarkan sebagai ringkasan dari seluruh pesan Al-Quran 1. Tema sentral, surah menekankan kesatuan Allah, tauhid, rahmat ilahi, dan perlunya bimbingan 4. Dia membangun hubungan antara hamba dan Tuhan, menunjukkan kemanusiaan ketergantungan pada Tuhan. Ayat pembuka. Dalam nama Allah, yang Maha Esa, Maha Penyayang, yang Maha Penyayang, menghubungkan orang-orang beriman dengan rahmat Allah, dan menyoroti konsep kodrat Tuhan sebagai penyayang dan tunggal papat. Struktur dan signifikansi. Ini terdiri dari 7 ayat, yang dirujuk dalam tradisi Islam sebagai 7 yang sering diulang. Ini adalah dasar dari doa Islam, salah, dan merupakan dibacakan beberapa kali sehari. Ayat pertama yang dikenal sebagai basmalah, memiliki 11 huruf 11, dan surah memiliki 29 kata 3. Huruf diulang 8 kali dalam surat Al-Fatihah 18. Pola numerik. Surah memiliki 103 huruf, menurut satu pendekatan 19, atau 109 huruf menggunakan pendekatan yang berbeda 11. Jumlah total huruf yang digunakan dalam surah adalah 2-11. Ayat-ayat disusun dengan keseimbangan, dengan 3 ayat mendahului ayat tengah dan 3 setelahnya 20. Kata pertama, kedua, dan ketiga dari setiap ayat berjumlah 31 surat ketika dihitung 21. Kata ke-16 dari awal Al-Quran adalah ihdina, berarti membimbing kami, yang ditemukan dalam surah Al-Fatihah 22. Jumlah nomor urutan abjad untuk huruf-huruf dalam ini kata adalah 61, dan 61 adalah bilangan prima ke-123. Simbolisme dan persatuan. Surah dimulai dengan huruf Arab Alif Lam, yang dapat dilihat sebagai mewakili kesatuan atau keesaan Allah 12. Alif, huruf pertama dari alfabet Arab, melambangkan sifat Allah yang unik dan tunggal dualim. Ini sering dikaitkan dengan awal penciptaan dan perjalanan rohani orang-orang percaya. Angka 1 sering dikaitkan dengan konsep keesaan. Di angka 1 dapat dihubungkan dengan surah 1, yaitu surah Al-Fatihah 1. Itu dapat dilambangkan dengan angka 1, mewakili singularitas dan keunikan 3. Ayat pembuka Al-Quran dimulai dengan huruf P dan ada 63 ayat dalam Al-Quran yang dimulai dengan huruf P, yaitu usia Nabi Muhammad SAW. Hubungan dengan Al-Quran lainnya. Seluruh Al-Quran berkisar pada makna linguistik ke-7 ayat surah Al-Fatihah, tipe 2. Ini adalah satu-satunya bab yang tanpanya doa tidak benar juga. Ini memberikan latar belakang untuk ajaran-ajaran yang akan datang dalam surah-surah berikutnya, termasuk surah Al-Baqarah 5. Huruf-huruf yang bentuk nama bab 7, Al-Araf, muncul dalam surah Al-Fatihah 114 kali, yang merupakan jumlah total bab dalam Al-Quran di 4. Huruf-huruf kata Ibrahim, nama pasal 16, diulang 98 kali di bab 1 dan 98 di G 19 Huruf-huruf nama pasal 16, Al-Nahl, muncul dalam bab 1 64 kali, dan 64, 16 mam and paters di 7. Kata Quran muncul 2 kali, dan huruf-huruf setiap ejaan muncul di bab 1, masing-masing total 4/6 dan 668 kali, dan 4/6 plus 16, si 2/38. Huruf-huruf yang terdiri kata untuk ilahi wahyu, muncul di bab 1 sebanyak 23 kali, yaitu jumlah tahun di mana Al-Quran diwahyukan 40. Posisi unik. Dalam desain arsitektur, itu digambarkan sebagai satu-satunya surah yang terbuka, melambangkan doa yang selalu terbuka untuk terhubung Allah 13. Ini bertindak sebagai pintu gerbang ke Al-Quran 11. Singkatnya, bab 1 surat Al-Fatihah bukan hanya bab pembuka Al-Quran, tetapi juga dianggap sebagai esensinya. Ini melayani sebagai teks dasar yang merangkum ajaran inti Islam, menekankan keesaan Tuhan, belas kasihan ilahi, dan bimbingan. Strukturnya, pola numerik, dan hubungan dengan sisa Al-Quran, menyoroti signifikansi sebagai elemen sentral dari iman Islam. Melanjutkan dari diskusi kita tentang bab pertama dari Al-Quran, mari kita telusuri lebih jauh ke dalam tema dan konsep yang muncul dalam bab-bab berikutnya, serta topik lain yang berkaitan dengan Al-Quran yang disebutkan dalam sumbernya.
Analisis tematik. Sumber-sumber tersebut memberikan contoh analisis tematik, mencatat bahwa surah Al-A'raf berfokus pada penciptaan manusia dan wahyu pertama kepada Muhammad. Surah Al-Qalam membahas tema penghakiman, pena, dan catatan ilahi. Dan surah Al-Muzammil menekankan syalat malam, kesabaran, dan wahyu Al-Quran di bagian 1. Berpikir kritis dan Al-Quran. Al-Quran mendorong berpikir kritis melalui refleksi dan observasi. Al-Quran menggunakan kata-kata seperti ayah, ibru dakir, zikra, mithal nakal, nudur, uswa, mawidah, tabsirah, dan nasihah untuk mengundang refleksi. Al-Quran juga mengajak orang untuk berkeliling bumi dan amati nasib generasi sebelumnya. Konteks sejarah. Sumber-sumber juga membahas peristiwa sejarah dan hubungannya dengan Al-Quran. Misalnya, awal ayat-ayat surah Al-Rum menyebutkan 3 nubuatan futuristik, termasuk kemenangan Kekaisaran Romawi Timur atas Kekaisaran Persia Mima. Pertempuran antara Kekaisaran Bizantium dan Persia terjadi sekitar 615 m, dengan pertempuran terjadi di daerah-daerah termasuk Yordania, Suriah, Palestina, Israel, dan Turki. Pola numerik dan Al-Quran. Sumber-sumber menyoroti pentingnya angka dan pola numerik dalam Al-Quran 7. Angka 14 muncul dalam ayat bimbing kami untuk jalan lurus. Ayat ini adalah kata ke-12 dari awal Al-Quran. Ayat pertama surat Al-Alaq memiliki 18 huruf 11. Angka 7 diulang, misalnya, dalam cerita Nabi Yusuf dan 7 tahun kemakmuran diikuti oleh 7 tahun kelaparan 11. Angka 6 bisa menjadi simbol keseimbangan atau penyelesaian bab 11. Akar digital digunakan sebagai cara pemahaman angka-angka dalam Al-Quran. Membelas Al-Quran dan dunia alam. Al-Quran mendorong refleksi tentang alam dan siklus alam 11. Misalnya, menyebutkan musim-musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, dan menghubungkannya siklus pertumbuhan dan dormansi pohon dan tanaman. Al-Quran juga menggunakan alam sebagai sumber pembelajaran, dan mendorong refleksi tentang penciptaan Fat. Al-Quran sebagai panduan komprehensif. Al-Quran adalah digambarkan sebagai panduan untuk semua aspek kehidupan, dan dipandang sebagai sistem yang lengkap pengetahuan 11. Al-Quran juga dipandang sebagai cara untuk memahami alam semesta, dan mencakup prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Al-Quran menyediakan kerangka kerja untuk memahami alam semesta dan tempat umat manusia di itu. Al-Quran juga digambarkan sebagai satu-satunya kitab di mana angka-angka adalah bermakna seperti kata-kata. Bimbingan etis dan moral. Al-Quran menekankan prinsip-prinsip etika yang harus memandu kehidupan dan hubungan sehari-hari. 11. Al-Quran juga membimbing orang untuk menjalani kehidupan yang lebih baik melalui inspirasi dan moral pengajaran. 14. Al-Quran juga menekankan keadilan, kebenaran, dan keindahan aku, kamu. Gaya unik Al-Quran. Al-Quran memiliki keunikan gaya, dan ayat-ayat dan pasal-pasalnya saling berhubungan satu sama lain. 21. Dia dicatat bahwa Al-Quran mudah dihafal dan dipahami meskipun kompleksitas 22. Al-Quran menantang orang-orang dengan gaya dan isinya. 24. Pelestarian Al-Quran. Unik Al-Quran pelestarian dipandang sebagai mukjizat aku, kamu. Al-Quran disajikan sebagai ilahi teks yang telah dilestarikan dari waktu ke waktu, memastikan relevansi dan otoritasnya lintas generasi aku, kamu. Poin-poin ini menunjukkan berbagai topik yang dibahas oleh Al-Quran, dan berbagai metode dan pendekatan yang digunakan untuk memahami Quran. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, mari kita pelajari lebih jauh ke dalam tema, konsep, dan fitur unik Al-Quran seperti yang disorot dalam sumbernya. Narasi dan bimbingan kenabian. Sumber-sumber membahas beberapa nabi, termasuk Nabi Yusuf, yang kisahnya dalam surah Yusuf menggambarkan pentingnya persiapan untuk siklus ekonomi, dan Nabi Musa, yang interaksinya dengan Tuhan digambarkan dalam konteks dia menerima bimbingan ilahi 1. Al-Quran menekan bahwa nabi-nabi telah diberi pengetahuan oleh Tuhan, dan bahwa mereka bukan mengetahui tidak terlihat kecuali Tuhan mengungkapkannya kepada mereka. 3. Konsep Fatlun. Istilah Fatlun, yang berarti kelimpahan atau kelebihan, adalah digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa, di luar pemahaman manusia. Al-Quran mendorong orang percaya untuk mencari Fatlun di dunia, tidak hanya di kegiatan biasa, tetapi juga dalam upaya yang signifikan dan berdampak. Pentingnya angka 7. Sumber-sumber sorot signifikansi berulang dari angka 7, yang terlihat dalam berbagai konteks. Akar digital dari 7 muncul dalam analisis, siklus ekonomi 250 tahun,
menghubungkannya dengan pola naik dan turun, peradaban dan kekaisaran. Pola ini juga terkait dengan kisah Nabi, penafsiran Yusuf tentang mimpi Firaun II. Al-Quran menggambarkan penciptaan 7 surga dunia. Surah Al-Fatihah, pasal pertama dari Al-Quran, terdiri dari 7 ayat, aku, kamu. Penekanan Al-Quran pada refleksi dan pengamatan. Si Al-Quran berulang kali mendorong pengamatan alam dan refleksi pada tanda-tanda Tuhan Siman. Ini mendesak orang untuk bepergian dan menyaksikan sisa-sisa peradaban masa lalu dan belajar dari pengalaman mereka 10. Al-Quran memanfaatkan fenomena alam, seperti perubahan musiman, sebagai sarana untuk memahami kehidupan siklus 11. Struktur numerik unik Al-Quran. Sumber-sumber menekankan bahwa Al-Quran memiliki struktur numerik yang unik 12. Ini struktur numerik meliputi pemosisian bab, ayat, kata, dan surat-surat yang dianggap ditetapkan secara ilahi. Angka-angka dalam Al-Quran tidak hanya kuantitas tetapi memiliki makna dan signifikansi, berinteraksi dengan dan menambahkan untuk arti teks itu sendiri 12. Al-Quran menggunakan angka untuk menyampaikan pesan, dan struktur numerik ini digambarkan sebagai sistem rumit yang melampaui pemahaman manusia 12. Konsep jalan tengah, istilah wustawe, tengah, digunakan untuk menyoroti pentingnya mengikuti jalur seimbang, 12. Nabi Muhammad, disajikan sebagai contoh hidup mengikuti jalan tengah, menunjukkan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan. Al-Quran dan yang gaib. Gaib, Al-Quran mengklarifikasi bahwa pengetahuan tentang yang gaib adalah secara eksklusif pada Tuhan. Para nabi dan utusan tidak mengetahui pengetahuan ini kecuali Tuhan memberikannya kepada mereka. Ketiga, konsep ini menekankan pengetahuan dan kuasa mutlak Tuhan. Al-Quran juga menjelaskan bahwa waktu yang tepat dari hari kiamat juga hanya diketahui oleh Tuhan. 4. Ketidakmampuan dan tantangan Al-Quran. Al-Quran adalah disajikan sebagai buku yang menantang kemampuan manusia. Ini digambarkan sebagai buku yang keajaibannya tidak pernah berhenti, dan disajikan sebagai makhluk di luar manusia imitasi 11. Al-Quran dan era digital. Sumber menyoroti relevansi Al-Quran dengan era digital, menunjukkan bahwa bahasa angka sekarang lebih kuat daripada kata-kata 12. Keterkaitan Al-Quran. Al-Quran ayat-ayat saling berhubungan satu sama lain, menciptakan permadani makna 19. Bagian yang berbeda dari Al-Quran mencerminkan dan saling melengkapi 19. Bimbingan Al-Quran tentang berbagai aspek kehidupan. Ajaran Al-Quran meluas ke berbagai aspek keberadaan manusia, termasuk sosial keadilan, hukum keluarga, dan perilaku etis 20. Itu mempromosikan kebenaran dan memperingatkan terhadap ketidakadilan 21. Al-Quran sebagai panduan. Al-Quran membimbing orang untuk hidup kehidupan yang lebih baik, melalui inspirasi rohani dan ajaran moral 22. Ini menyediakan metodologi untuk memperoleh pengetahuan dan mendorong orang untuk terlibat dalam kritis berpikir. Poin-poin ini mengungkapkan pemahaman yang lebih dalam tentang Al-Quran alam yang rumit, keterlibatannya dengan alam, numeriknya pola, dan dampaknya yang mendalam pada kehidupan dan pemikiran manusia. Bagi jutaan orang di seluruh dunia, Al-Quran menjadi seperti cahaya panduan yang menerangi hati dan jiwa mereka. Ia menerangi jalan kehidupan bagi mereka yang mencari panduan dan arti hidup, memberikan harapan dan ketenangan dalam setiap ayatnya. Umat Islam meyakini Al-Quran sebagai firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW lebih dari 1.400 tahun yang lalu. Ia adalah sumber kebijaksanaan yang mendalam, ajaran akhlak yang mulia, dan ketenangan rohani yang tidak ternilai. Kitab suci ini menawarkan kerangka yang komprehensif untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan berakhlak mulia, mencakup setiap aspek kehidupan manusia. Al-Quran bukan sekadar kitab agama, ia adalah panduan untuk semua aspek kehidupan manusia, dari hal-hal kecil hingga yang besar. Ia membincangkan tentang soal akidah, moral, undang-undang, dan interaksi sosial, memberikan panduan yang jelas dan tegas. Ajaran Al-Quran melampaui batas waktu dan tempat, menawarkan prinsip-prinsip abadi untuk menavigasi kerumitan hidup, relevan di setiap zaman. Ayat-ayatnya memberi inspirasi, penghiburan, cabaran, dan akhirnya membimbing individu ke arah pemahaman yang lebih mendalam tentang diri mereka sendiri dan tempat mereka di alam semesta, menghubungkan mereka dengan Sang Pencipta. Al-Quran dipercayai sebagai kemuncak wahyu ilahi, yang membawa pesan-pesan penting dari Allah kepada seluruh umat manusia. Ia adalah pesanan yang penuh hikmah dan petunjuk,
yang diturunkan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Al-Quran dianggap sebagai kitab suci terakhir dalam rangkaian wahyu terdahulu, yang melengkapi dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, termasuk Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa, yang mengandung hukum-hukum dan perintah Allah. Serta Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa, yang membawa pesan kasih sayang dan pengampunan. Umat Islam percaya bahwa Allah menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang membawa ayat-ayat suci dari langit. Wahyu-wahyu ini, yang berlangsung selama lebih 23 tahun, telah dicatat dengan teliti oleh para sahabat Nabi, yang memastikan setiap kata dan ayat disimpan dengan tepat dan benar. Konsep wahyu ilahi adalah penting untuk memahami Al-Quran, karena ia menekankan kesucian teks dan kewibawaannya sebagai sumber panduan. Al-Quran bukan sahaja dianggap sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai panduan hidup yang lengkap dan menyeluruh. Pesanan Al-Quran dipercayai bersifat universal, ditujukan bukan sahaja kepada umat Islam, tetapi kepada seluruh umat manusia, tanpa mengira latar belakang atau kepercayaan. Ajarannya menekankan kepentingan berserah kepada kehendak Pencipta, menjalani kehidupan yang benar, dan berusaha untuk pencerahan rohani. Ia mengajak manusia untuk merenung, berdoa, dan mencari kedamaian dalam hubungan mereka dengan Allah dan sesama manusia. Dengan mengikuti ajaran Al-Quran, umat manusia dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Salah satu aspek Al-Quran yang paling menakjubkan adalah pemeliharaannya. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran telah dipelihara dalam bentuk bahasa Arab, asalnya sejak zaman ia diwahyukan. Tidak seperti kitab suci lain yang telah mengalami semakan dan penterjemahan, Al-Quran kekal tidak berubah. Pemeliharaan ini dianggap sebagai bukti asal-usulnya yang ilahi dan perlindungan daripada perubahan manusia. Pemeliharaan Al-Quran dikaitkan dengan perlindungan ilahi dan usaha gigih umat Islam terdahulu. Nabi Muhammad menekankan kepentingan menghafal dan menyampaikan Al-Quran dengan tepat. Para penulis dengan teliti mencatat wahyu-wahyu itu, dan generasi umat Islam telah mendedikasikan hidup mereka untuk menghafal dan memelihara teks tersebut. Rantaian penyampaian yang tidak putus-putus ini memastikan keaslian dan integriti Al-Quran. Al-Quran menyediakan panduan untuk semua aspek kehidupan manusia. Ia menawarkan kerangka etika yang komprehensif, menangani soal tingkah laku pribadi, tanggung jawab sosial, dan pertumbuhan rohani. Al-Quran menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, kejujuran, dan kerendahan hati. Ia melarang sifat-sifat buruk seperti tamak, dengki, dan sombong. Ajaran Al-Quran melampaui moral pribadi untuk merangkumi keadilan sosial dan pembangunan masyarakat. Ia menekankan pentingnya melayan semua orang dengan hormat dan bermaruah, tanpa mengira agama, etnik, atau status sosial mereka. Al-Quran mendorong amalan bersedekah, membantu mereka yang memerlukan, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan saksama. Ia menggalakkan keamanan, persefahaman, dan kerjasama antara semua orang. Bahagian 5. Menangani keraguan modern, kebenaran Al-Quran. Dalam era skeptisisme dan pertanyaan kritis, adalah wajar bagi individu untuk mempersoalkan keaslian teks keagamaan. Al-Quran, seperti kitab suci lain, telah menjadi subjek penelitian dan analisis. Namun, umat Islam percaya bahwa ciri-ciri unik Al-Quran dan konteks sejarahnya memberikan bukti yang meyakinkan untuk asal-usulnya yang ilahi. Salah satu hujah utama untuk keaslian Al-Quran adalah keindahan bahasa dan kefasihannya. Bahasa Arab Al-Quran dianggap sebagai karya sastera, melebihi kemampuan penyair dan orator Arab yang paling mahir pada masa itu. Pengkritik dan skeptis pada masa itu ditantang untuk menghasilkan walaupun satu bab yang sebanding dengan Al-Quran, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Bahagian 6. Jemputan untuk meneroka, menyingkap khazanah Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar buku untuk dibaca, tetapi teks untuk direnungkan dan dihayati. Ia mengajak individu untuk mendekati ayat-ayatnya dengan hati yang terbuka dan minda yang ingin tahu. Kebijaksanaan Al-Quran diungkapkan secara beransur-ansur, membuka lapisan maknanya kepada mereka yang mengkajinya dengan ikhlas. Memahami Al-Quran adalah perjalanan penemuan sepanjang hayat. Ia memerlukan usaha, kerendahan hati, dan kesediaan untuk diubah oleh pesannya. Al-Quran mencabar individu untuk mengkaji kepercayaan mereka, menghadapi prasangka mereka, dan berusaha untuk memperbaiki diri.
Ia adalah sumber inspirasi, panduan, dan penghiburan bagi mereka yang ingin menjalani kehidupan yang bermakna dan bertujuan. Bahagian 7. Memahami Al-Quran, Kaidah dan Pendekatan. Selama berabad-abad, para ulama dan pelajar Al-Quran telah mengembangkan pelbagai kaidah untuk memahami pesannya. Kaidah ini merangkumi pendekatan tradisional yang berakar umbi dalam ilmu Islam, hingga interpretasi kontemporari yang menggunakan analisis sastra dan linguistik modern. Salah satu kaidah umum adalah tafsir, yang merujuk kepada ilmu tafsir Al-Quran. Ulama tafsir mengkaji konteks sejarah, nuansa linguistik, dan hukum yang berkaitan dengan ayat-ayat tertentu. Mereka merujuk kepada hadis Nabi, amalan para sahabatnya, dan karya-karya ulama terdahulu untuk memberikan interpretasi yang komprehensif. Bahagian 8. Permadani ilahi, struktur, simbolisme, dan corak numerikal. Al-Quran tidak disusun secara kronologi seperti naratif sejarah. Sebaliknya, ia distruktur dengan cara yang menekankan kesatuan tematik dan keindahan sastranya. Setiap surah dan ayat disusun dengan teliti untuk menyampaikan mesej yang mendalam dan berlapis-lapis. Al-Quran dibahagikan kepada 114 surah, masing-masing dengan nama dan tema tertentu. Setiap surah membawa mesej yang unik dan penting, yang menyumbang kepada keseluruhan naratif Al-Quran. Surah-surah ini berbeza panjangnya, dengan surah terpendek hanya terdiri daripada 3 ayat. Surah-surah yang lebih panjang mengandungi ratusan ayat, menawarkan pelbagai pandangan dan ajaran. Di sebalik strukturnya yang luaran, Al-Quran dipenuhi dengan simbolisme dan corak numerikal yang telah memikat para ulama selama berabad-abad. Corak ini bukan sahaja menambah keindahan sastra, tetapi juga menyampaikan makna yang lebih mendalam. Contohnya, kata-kata dan frasa tertentu diulang beberapa kali tertentu, selalunya sepadan dengan peristiwa atau konsep penting. Pengulangan ini menekankan kepentingan mesej yang disampaikan. Corak numerikal ini dilihat sebagai bukti asal-usul ilahi Al-Quran dan sebagai cara untuk membuka kunci lapisan makna yang lebih dalam. Para ulama terus mengkaji corak ini untuk memahami lebih lanjut tentang mesej ilahi yang terkandung dalam Al-Quran. Bahagian 9. Kebijaksanaan abadi untuk zaman modern. Relevansi Al-Quran hari ini. Walaupun diwahyukan lebih 14 abad yang lalu, pesan Al-Quran tetap sangat relevan dengan cabaran yang dihadapi umat manusia hari ini. Ajarannya tentang keadilan sosial, perilaku etika, dan pertumbuhan rohani memberikan kebijaksanaan abadi untuk menavigasi kerumitan kehidupan modern. Penekanan Al-Quran pada akal dan pemikiran kritis mendorong individu untuk terlibat dengan ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran melalui pemerhatian dan refleksi. Ajarannya tentang pemeliharaan alam sekitar sangat bergema di era perubahan iklim dan degradasi ekologi. Pesan Al-Quran tentang harapan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial menawarkan jalan ke hadapan untuk dunia yang bergelut dengan konflik, ketidaksamaan, dan keterasingan rohani.